Selamat sore Kak, perkenalkan saya Rosmalinda Rasya Maria, perawat dari UPN Veteran Jakarta. Pada sore hari ini saya bertugas untuk melakukan penyuluhan sesuai yang kemarin kita sudah rencanakan ya Kak ya. Iya. Sekarang Kakak bisa sebutkan nama, kemudian umur dan usia kandungannya. Nama saya Ica, umur saya 27 tahun, usia kandungan saya masukin 6 bulan. Oke, berarti semester 2 ya Kak? Iya, Ya. semester 2. Ya, sesuai rencana kita yang kemarin sudah melakukan kajian atau wawancara. Pada hari ini kita akan melakukan penyuluhan nih Kak, yang mengenai nutrisi. Nah, waktunya itu sekitar 15-20 menit aja. Kakak bersedia? Iya. Bersedia. Iya, baik. Sebelumnya, apa sih yang Kakak ketahui tentang nutrisi atau gizi itu? Nutrisi sih setahu saya biasanya zat-zat kandungan yang ada pada ibu hamil, terus asupan makanannya yang mengandung banyak vitamin untuk kandungannya gitu. Iya, betul banget. Nah, menurut Kakak ada perbedaan nggak sih antara nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu tidak hamil dan ibu hamil? Yang pastinya sih agak berbeda ya. Pasti ibu hamil juga lebih banyak harus vitaminnya, apalagi vitamin A, C untuk untuk anak kan berbadan dua, nggak hanya ibu hamil yang makan, tapi kan janin yang ada juga harus makan dan sehat. Iya, betul banget. Nah, sebelumnya Kakak sendiri suka nggak sih makan pedas-pedas kayak gitu? Doyan banget. Wah, doyan banget. Tapi berarti sekarang masih doyan juga? Masih, tapi agak berkurang. Sudah. Iya nih. Jadi pada kali ini aku akan jelasin tentang nutrisi pada ibu hamil. Nah, benar yang tadi Kakak sudah sebutkan, kayak kebutuhan vitamin, ada vitamin A dan lainnya. Nah, kalau di sini ada 5 top gizi penting saat hamil. Yang pertama itu kalsium. Seperti yang kita tahu kan, kalsium itu dari susu dan lainnya. Kemudian nih, ibu hamil itu membutuhkan banyak asupan kalsium. Nah, untuk menunjang perkembangan gigi dan tulang janin selama di kandungan. Apalagi sekarang kan Kakak udah semester 2 nih. Nah, itu biasanya kan kayak penguatan dari pembentukan gigi dan tulang. Nah, seperti itu. Jadi sangat dibutuhkan kalsium. Kemudian di sini ada zat besi. Saat hamil kebutuhan zat besi ibu meningkat hingga 2 kali lipat. Nah, seperti yang tadi Kakak bilang tuh, kalau kebutuhan ibu hamil itu berbeda dengan ibu yang biasanya, gitu, untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin. Kemudian asam folat. Nah, asam folat ini dibutuhkan untuk mencegah bayi dari kecacatan, termasuk kelainan pada otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada protein nih, kayak daging-daging, udang, terus ayam. Nah, protein ini dibutuhkan untuk menyempurnakan pertumbuhan janin, bahkan hingga ia dilahirkan. Jadi, si protein ini selain bagus untuk janin, dia juga bagus untuk perkembangan setelah lahir gitu. Nah, vitamin yang tadi Kakak sudah sebutkan juga, kalau vitamin ini baik banget untuk bumi atau ibu hamil, terutama vitamin D Kak. Nah, untuk membantu pembentukan tulang dan gigi bayi. Nah, di sini nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil itu sebenarnya ada 10. Jadi kayak asam folat, iodium, yaitu dari kayak garam, kemudian susu. Terus ibu hamil juga membutuhkan zat besi seperti dari daging, dari sayuran berwarna hijau, dan juga susu ibu hamil. Jadi ketika nanti ibu sekarang Kakak minum susu? Kalau susu enggak ya, soalnya setiap minum susu malah mual. Oh, malah mual. Jadi semenjak awal itu nggak minum susu? Enggak, paling susu ini aja, susu kotak, putra kayak gitu kalau lagi mau. Susu khusus ibu hamil? Khusus ibu hamil enggak, karena dari anak pertama enggak cocok, mau diminum panas atau dingin tetap keluar lagi. Tetap keluar lagi ya. Paling diasuhinnya sama buah aja. Oh iya. Ya, jadi di sini juga zat besi sebenarnya dibutuhkan. Kemudian kalsium dari keju atau susu ibu hamil.
Terus kalsium ini kan mineral yang membantu untuk membentuk atau memelihara kesehatan gigi dan tulang. Kemudian yang tadi sudah disebutkan juga ada vitamin. Nah, selain dari vitamin D ini yang dihasilkan oleh susu, bisa juga dari sinar matahari. Jadi kakak selama hamil ini biasa berjemur tidak? Berjemur iya paling 10 menit 5 menit udah, karena kan kadang-kadang kalau terlalu kelamaan lihat matahari malah pusing gitu. Oh, iya. Malah jadinya mual, masih Iya. ada agak mualnya. Iya. Tapi masih suka berjemur lah ya. Iya, sesekali 2 kali. Iya. Iya. Terus di sini ada juga vitamin C. Jadi selain vitamin D, ibu hamil juga sangat membutuhkan vitamin C, yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, yang kita tahu nih kan kalau imun itu bisa kita tingkatkan dengan vitamin C gitu. Nah, di sini contohnya ada jeruk, mangga, dan juga susu. Kemudian ada vitamin B6, itu untuk meningkatkan protein alami yang diproduksi tubuh sebagai respon tubuh melawan virus dan bakteri. Jadi contohnya itu ada sayuran hijau, kacang polong, dan juga susu. Nah, jadi kan kalau misalnya ibu hamil itu biasanya kan rentan terhadap penyakit atau kelelahan. Nah, kalau misalnya ibu hamilnya itu lelah, si virus atau bakteri itu mudah untuk menjangkit si ibu tersebut. Jadinya nanti juga bisa lari ke janinnya. Jadi ibu hamil itu dibutuhkan sekali nih vitamin B6 ini. Kemudian yang ke-8 ini ada selenium. Nah, selenium itu terdapat kandungannya pada telur dan juga keju. Jadi ini untuk pengembangan sistem penting dalam tubuh. Kemudian ada asam lemak atau omega 3 yang kita tahu kalau omega 3 itu kan kayak dari ikan, kemudian kol dan juga susu. Kemudian ada asam lemak omega 6. Jadi selain omega 3 dari ikan, kita juga membutuhkan omega 6 gitu dari almond atau kenari gitu. Jadi kakak doyan almond? Doyan. Doyan ya. Nah, jadi bagus sekali untuk saat kehamilan sekarang gitu. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak sih. Ya, jadi kita bisa lanjut. Nah, kakak sendiri selama hamil itu suka nyemil nggak? Suka banget karena pas trimester awal itu kan nggak bisa makan nasi. Iya. Otomatis keseringan kadang sayur aja yang dimakan kayak capcay gitu. Iya, betul. Terus kadang-kadang paling telur, gak ada telur rebus. Oh, juga ada ya jadinya. Ya nih, jadi benar banget tuh. Jadi kalau selama hamil itu ada 5 cemilan sehat untuk ibu hamil. Nah, yang sini ada sayuran panggang segar. Kakak selama nyemil sayur, sayurnya diapain tuh? Ditumis. Ditumis ya, kalau Ya, kadang sayur bayam, ada kuah-kuahnya gitu. Iya. Nah, jadi panggang sayuran dengan minyak zaitun untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral ibu hamil. Tuh, jadi untuk varian baru nih, kalau kakak pengen nyemil sayuran, bisa dipanggang dengan menggunakan minyak zaitun. Nah, kemudian di sini ada dressing saus alpukat. Nah, ini jadi alpukatnya itu ditumbuk halus, kemudian ditambahkan dengan perasan almond. Nah, jadi alpukat kayak kalium itu dengan serat baik untuk ibu hamil. Itu jadi selain sayuran bisa makan buah-buahan kayak alpukat, kemudian kacang dan juga edamame, jadi kayak dari biji wijen dan lainnya. Kemudian juga puding coklat. Jadi coklat itu kan kayak pasti sih siapa yang nggak suka coklat gitu. Jadi Kemarin sempet tuh bikin Nutrijel coklat. nah itu tuh betul Bagus sehat ya? banget untuk ibu hamil. Iya, bikin lagi lah besok. Boleh. Ya, nah tadi kan kakak bilang kalau tidak mengonsumsi susu bayi, susu hamil. Nah, sebenarnya susu itu penting loh untuk ibu hamil karena mengandung omega 3, yaitu untuk mengoptimalkan tumbuh kembang jaringan saraf otak
retina mata dan sel tubuh janin. Kemudian juga dari susunya pasti tinggi kalsium, itu untuk mempertahankan kepadatan tulang baik ibu dan juga janin, karena pas melahirkan itu kan tulang-tulangnya itu juga berfungsi. Nah itu bagus banget sebenarnya itu untuk tulang ibu maupun janin. Nah, terus ada asam folat, yaitu berperan penting untuk menghindarkan bayi dari resiko cacat tabung saraf. Kemudian ada juga kayak omega 3 dan 6 untuk pengembangan jaringan otak dan pertumbuhan janin. Jadi si omega 3 dan 6 ini selain untuk pengembangan jaringan otak juga bagus untuk pertumbuhan si janin. Nah, terus ada sumber 12 vitamin dan 6 mineral. Itu untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan membantu tumbuh kembang optimal janin. Jadi sebenarnya susu ibu hamil itu bagus nih untuk ibu hamil gitu. Tapi kalau misalnya memang dirasa tidak nyaman untuk mengonsumsi susu ini, kita bisa dengan makanan-makanan lain yang mengandung vitamin yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, sini tuh ada pola makan sehat untuk ibu hamil. Jadi kayak minum air 8 gelas sehari itu minimal. Atau udah minum 8 gelas sehari? Wah, lebih kayaknya. Lebih ya. Saking kencing terus minumnya kuat banget. Tapi minum terus harus hati. Nah, untuk makannya sendiri kakak gimana nih? Apa 3 kali yang sebanyak atau enggak sih, kalau aku kan karena ada asam lambung juga, jadi makan tuh sedikit tapi sering gitu. Iya bagus banget ya. Sambil nyemil yang seenaknya di mulut aja gitu. Iya benar banget. Ya jadi kalau ibu hamil itu memang dianjurkan untuk makan sedikit tapi sering. Kemudian selain itu kita juga harus menjauhi makanan yang tidak matang seperti sushi atau steak atau telur setengah matang gitu. Itu tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Kalau lalapan gimana tuh? Kalau sayuran, sayuran mentah, nah tidak apa-apa asal itu bersih gitu. Karena kan kalau misalnya untuk yang disebutkan di sini kayak sushi kan itu dari ikan. Nah, ikan kan berarti harus dimasak sampai matang seperti itu. Itu tuh nggak doyan. Iya. Nah, jadi kalau ikan harus dimasak dulu sampai matang. Kalau misalnya tidak makan dengan porsi untuk 2 orang gitu. Jadi memang tidak disarankan untuk kita nih bisa kayak ngerasa ini kan untuk badan 2 berarti yang makan 2 gitu, tidak seperti itu. Jadi benar yang tadi kakak sudah bilang, kalau makan sedikit tapi sering ya gitu. Nah terus jangan diet selama hamil gitu. Ya diet kan ya kak ya, Boro-boro, omanya hamil payah. Makan aja susah. iya. Terus juga pilih snack yang sehat, kayak tadi kakak sudah jelasin kalau ada sayuran gitu dan lainnya, atau puding-puding gitu ya. Nah sudah lainnya. Terus apakah ada yang ditanyain? Ya sih, sejauh ini masih Aman-aman aja ya. Ya jadi tadi kan aku udah jelasin vitamin atau nutrisi yang diperlukan ibu hamil gitu. Aku kan minum obat, kadang-kadang kan suka mual. Nah, terus kan kadang masih ada obat yang di trimester pertama itu kan dikasihnya kan asam folat ya. Iya. Nah itu asam folat masih ada kan, sekarang kan dikasihnya kalsium sama penambah darah. Iya. Kalau asam folat tetap kita minum nggak apa-apa, jadi 3 obat itu. Kalau 3 obat itu pasti nanti konsultasi ke bidannya dulu gitu, karena kan kalau obat diberikan itu kan sesuai kebutuhan janin gitu ya gitu. Jadi kakak perlu konsultasi dulu ke bidannya untuk boleh gak sih, karena kan kalau janin itu ada janin gitu ya, jadi emang harus dijaga banget, apalagi udah dapat 2 obat tuh yang tadi kayak kalsium dan juga Takutnya yang asam folatnya udah cukup di trimester pertama gitu ya. Kan kalau asam folat itu bisa diganti dengan makanan gitu. Jadi makanan yang mengandung asam folat bisa dikonsumsi itu. Jadi untuk memenuhi asam folatnya ya dari makanan gitu. Ya, yang tadi sudah aku jelasin, kakak bisa rangkum sedikit gitu apa yang sudah aku jelasin tadi. Bisa.
kayak susu sebenarnya sih penting banget ya kan, cuma karena memang kitanya yang nggak bisa nerima, nggak nyaman perutnya untuk minum susu, bisa diganti sama buah atau yang lainnya gitu. Terus kayak vitamin-vitamin yang lainnya juga begitu. Kalau misalnya itu asupan cemilannya bisa ditambah tapi dengan cemilan yang sehat gitu. Iya betul banget ya, yang tadi berarti kakak sudah mampu nih menerap apa yang aku jelasin tadi gitu. Jadi semoga kedepannya bisa lebih konsumsi makanan yang lebih sehat lagi gitu. Iya, makasih. Ya, ya sebelumnya apa ada yang tanya lagi? Udah cukup kita Sudah cukup ya, ya baik, untuk pertemuan malam ini kita cukupkan. Makasih atas waktunya dan juga ketersediaannya gitu. Baik, sama-sama. ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.